Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jemaah Jumat, marilah bersama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, Jumat ini adalah Jumat kedua bulan Januari 2024. Tahun ini kita sudah memasuki tahun 2024. Kemarin kita sudah melewati tahun 2023. Maka khatib mengajak sejenak untuk merenung, bermuhasabah. Bergantinya tahun itu sebenarnya bukanlah menambah umur kita, akan tetapi jatah hidup kita di atas dunia ini berkurang. Bertambah tahun, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, bahkan berganti tahun, itu mengurangi jatah hidup kita di atas dunia. Andaikan kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini 60 tahun, bagi kita yang berumur sekarang 40 tahun, maka jatah hidupnya tinggal 20 tahun lagi. Bagi kita yang berumur 50 tahun, maka jatah hidupnya di atas dunia ini tinggal 10 tahun. Maka daripada itu kaum muslimin, bertambahnya hari, bertambahnya bulan bukanlah menambah umur kita, tapi jatah hidup kita di atas dunia ini berkurang. Maka semakin dekatlah kita dengan yang namanya kematian, pintu kematian. Pernah Imam Al-Ghazali melemparkan pertanyaan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat dengan kita di atas dunia ini? Maka murid-muridnya menjawab,
yang paling dekat wahai guru, ayah dan ibu kita. Yang paling dekat wahai guru, adik dan kakak kita. Yang paling dekat wahai guru, famili, tetangga dan kerabat. Apa jawab Imam Al-Ghazali? Seluruhnya betul. Akan tetapi ketahuilah wahai muridku, sesungguhnya yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, itu sebenarnya mendekatkan diri kita yang namanya kematian. Oleh karena itu kaum muslimin, beramallah kita, berbuat baiklah kita sebelum datangnya yang nama kematian. Jangan sampai kita menyesal, karena orang yang sudah berada di alam kubur sudah banyak yang menyesal. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, jikalau bisa kami dihidupkan lagi, walaupun itu hanya 1 hari 2 hari saja, kembalikan kami ke atas dunia. Kami ingin bersedekah, kami ingin menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi kaum muslimin, penyesalan seperti itu tidak ada gunanya lagi. Di alam barzah, di akhirat nanti banyak yang menyesal. Jangankan di akhirat, ketika sakaratul maut sudah banyak yang meninggal, sudah banyak yang menyesal. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ada sahabat Nabi yang meninggal dunia, kemudian Rasulullah ikut menyelenggarakan jenazahnya sampai ke kuburan. Selesai sahabat ini dikuburkan, sepulang dari kuburan, kemudian Nabi bertanya kepada istri sahabat, wahai istri sahabat, apa pesan suamimu sebelum meninggal dunia? Tidak ada ya Rasul, tapi ada 3 kalimat yang ia ucapkan sebelum meninggal dunia. Aku tidak tahu apa maksud 3 kalimat itu wahai Rasul. Yang pertama, dia mengatakan, andaikan yang baru lalu terputus. Yang kedua, andaikan lebih lama lalu terputus. Yang terakhir, andaikan semuanya lalu terputus. Kemudian suamiku menghembuskan nafas terakhirnya. Aku tidak tahu wahai Rasulullah, apa makna dari 3 kalimat ini. Apakah Allah tampakkan dahsyatnya sakaratul maut, atau sebaliknya wahai Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, ketika seseorang itu sakaratul maut, Allah tampakkan balasan amal yang ia perbuat di atas dunia. Kalau ada orang yang meninggal dunia sambil tersenyum, itu berarti Allah tampakkan balasan amal yang ia perbuat di atas dunia ini. Karena sakaratul maut itu kaum muslimin adalah paling sakit di atas dunia. Kalau ada orang tersenyum ketika meninggal dunia, berarti Allah tampakkan balasan amal yang ia perbuat di atas dunia, yaitu pahala yang sangat besar. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasul menjelaskan, wahai istri sahabat, tahukah kamu apa yang dikatakan oleh suamimu itu? Itu artinya, yang pertama, andaikan yang baru. Ketika suamimu di atas dunia, ketika hendak melaksanakan salat subuh, suamimu itu memakai jaket 2,
jaket yang baru dan jaket yang lama. Kemudian di tengah perjalanan nampaklah orang yang sangat kedinginan, maka dibukalah jaket yang lama itu dan diberikan kepada orang yang kedinginan itu. Ketika dia sakaratul maut, Allah tampakkan balasan pahala yang Allah berikan atas apa yang ia perbuat. Pahalanya luar biasa. Kemudian yang dia menyesal, andaikan yang baru yang saya kasih mungkin pahalanya lebih besar. Menyesal. Yang kedua seperti itu juga, andaikan lebih lama. Ketika suamimu ingin berangkat salat Jumat, kemudian di pertengah perjalanan dia menemukan orang buta, dan orang buta ini dituntun sampai ke masjid. Ketika dia sakaratul maut, Allah tampakkan balasan pahala atas apa yang ia perbuat. Luar biasa besar pahalanya. Kemudian ia katakan, andaikan lebih lama. Artinya kaum muslimin, jikalau dia masih bisa hidup, dia jemput orang buta itu, kemudian dia antarkan ke masjid. Setelah dari masjid dia antarkan pulang, dia sanggup melakukan itu. Dia menyesal, andaikan lebih lama mungkin pahalanya lebih besar. Yang terakhir, suamimu itu mengatakan, andaikan semuanya. Ketika suamimu pulang dari masjid, kemudian datanglah tamu, kemudian ada roti di meja, dia bagi roti itu, dibelah dua roti itu. Ketika sakaratul maut kaum muslimin, Allah tampakkan balasan amal luar biasa besar pahalanya. Dia mengatakan, andaikan seluruhnya saya berikan, mungkin lebih besar pahalanya. Sahabat Nabi kaum muslimin yang kerjanya dari masjid ke masjid masih bisa masih menyesal dia kaum muslimin, maka beramallah kita sebelum menyesal. Hendaknya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, tahun esok lebih baik daripada tahun ini. Maka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.